Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Kejadian pasal 11. Kitab Kejadian pasal 11 kita membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kitab Kejadian pasal 11 kita membaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul yaitu Menara Babel. Tetapi dalam renungan ini nanti kita akan merenungkan di bawah satu tema yang saya berikan yaitu Menara Kesombongan. 1, 2, 3. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita tidak tersesat ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan ke Tuhan ke seluruh bumi. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu berapa kali kita mendengar firman Tuhan yang dikhotbahkan dari ayat ini, dan saya tidak tahu berapa kali Bapak Ibu membaca perikop ini, tetapi hari ini kita melihat satu hal yang Tuhan mau sampaikan kepada kita berkenaan dengan kesombongan satu bangsa yang tidak mau taat dan tidak mau turut kepada rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tahun 1912 ada satu kapal yang dibuat yang kita kenal yang akhirnya nanti tenggelam, yaitu Titanic. Ya, kapal itu dibuat di Inggris yang memiliki panjang 260 meter dan lebar 28 meter dan tinggi 53 meter. Ya. Dan karena kapal itu sangat besar pada saat itu, sangat mewah pada saat itu, Ismail dia adalah salah satu tokoh yang turut serta yang penting dalam pembuatan kapal Titanic itu. Dia mengatakan begini, kapal ini adalah kapal terbesar dan paling aman. Ini garis bawah ya, kapal paling aman yang pernah dibangun dan tidak ada kemungkinan kapal ini akan tenggelam. Ya, tadi dia katakan dua kalimat yang penting di sini, paling aman, kemudian tidak ada kemungkinan tenggelam. Ya, ini satu kalimat yang bagi saya ini melampaui batas daripada kesombongan. Sudah sombong di atas sombong lagi ya. Karena dia bilang bahwa paling aman, tidak ada kemungkinan tenggelam. Berarti walaupun dia berlayar, walaupun badai menghantam, gelombang menerjang, tetap dia akan berlayar. Tidak ada kemungkinan bisa tenggelam. Ya, kita harus akui Bapak Ibu Saudara bahwa kapal itu memang besar. Kita harus akui bahwa kapal itu memang mewah pada zamannya. Karena itu fakta. Tapi mengatakan paling aman, tidak ada kemungkinan tenggelam, ini adalah kesombongan yang luar biasa. Ya, ini ada kesombongan yang luar biasa.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya pasal 2 ayat 11 mengatakan kepada kita begini, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah kapal itu tidak tenggelam? Yang diklaim oleh Ismail ini tidak akan tenggelam, tidak ada kemungkinan tenggelam dan paling aman. Apakah tidak tenggelam? Pada bulan April Bapak Ibu Saudara 1912, ketika kapal itu berlayar dari Inggris menuju New York, ya, setelah kurang lebih 595 kilometer lepas daripada pelabuhan, kapal itu menabrak gunung es dan lambung kapal sobek pecah dan akhirnya kapal itu tenggelam. Hari ini tinggal kenangan, tinggal puing-puing yang ada di bawah dasar laut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, manusia berkata tidak mungkin tenggelam dan paling aman, tapi faktanya apa? Tenggelam. Artinya apa? Tidak ada satu sistem yang paling aman yang kita bisa banggakan bahwa saya sudah aman, saya sudah nyaman. Tidak ada yang bisa mengacaukan hidup saya, tidak ada yang bisa menggagalkan rencana saya, tidak ada yang bisa membuat saya mengganggu kehidupan saya. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu yang dibuat manusia, ya, tidak ada yang bisa memberikan jaminan keamanan. Kita tahu negara Amerika yang sangat ketat sekali keamanannya. Tapi beberapa waktu yang lalu, bulan lalu kalau tidak salah, kita dengar di berita, di media, di YouTube, Facebook dan lain sebagainya, ya, ketika Donald Trump sedang bicara kampanye dalam sebuah, tiba-tiba ada tembakan dari atas. Ini super ketat tapi jebol. Daud mengatakan bahwa aku memandang gunung-gunung, dari mana datang pertolongan? Tidak ada. Pertolonganku hanya datang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, waktu kita membaca, ya, waktu kita membaca kisah manusia yang mendirikan Menara Babel ini, Bapak Ibu Saudara, ada satu kesombongan yang luar biasa terjadi di sana. Ada satu sikap yang membangkang terhadap rencana Tuhan bagi seluruh umat manusia. Bapak Ibu Saudara, timbul di dalam hati kesombongan karena sudah mulai merasa hebat. Dikatakan di ayat pertama bahwa karena seluruh bumi satu bahasa, satu logat, satu bangsa, maka ini kekuatan mereka. Dengan satu bahasa, satu logatnya, maka apa yang mereka bicarakan, apa yang disampaikan, mereka berdiskusi, semua saling mengerti satu dengan yang lain. Dengan mudah mengerti satu dengan yang lain. Sehingga Bapak Ibu Saudara, mereka merencanakan mendirikan satu kota dan satu menara yang puncaknya sampai ke langit. Waktu saya membaca ini Bapak Ibu Saudara, saya bilang ini luar biasa, ini rencana yang hebat dan luar biasa. Ini rencana yang dahsyat, yang mahakarya yang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, karena mereka satu bahasa, ya, satu bangsa, maka mereka bisa saling berkomunikasi dengan satu dengan yang lain. Dan dengan demikian apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka mau lakukan, bagi mereka semua akan pasti terlaksana. Tidak mungkin gagal. Semua pasti akan terlaksana. Maka ketika mereka menemukan tanah datar di tanah Sinear, maka mereka berkomunikasi satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, kekuatan mereka hanya satu, yaitu satu bahasa. Itu saja yang menjadi kekuatan mereka. Kebersamaan itu yang membuat mereka bangga dan mereka keluar daripada rencana Tuhan, keluar daripada pimpinan Tuhan, dan mereka mau dirikan keamanan mereka sendiri, yaitu kota, dan mendirikan menara jaga di dalam kota itu untuk mengawasi situasi di sekitar kota itu. Bapak Ibu Saudara, ini sikap
hati manusia yang sombong. Saya mencoba untuk membaca beberapa pendapat para ahli Alkitab. Ada yang mengatakan bahwa kota ini mereka dirikan hanya satu tujuan, yaitu memberikan keamanan kepada mereka. Ya, kenapa kota mereka dirikan? Ketika mereka bikin kota, mereka bikin pagar sekeliling seperti kota Yeriko, ya, dipagar semua sehingga memberi keamanan kepada mereka. Ya, memberi keamanan kepada mereka. Lalu secara khusus karena ini peristiwa setelah air bah, maka ketika air bah datang, itu tembok-tembok itu bisa menahan mereka dan mereka aman di dalam. Nah, ini artinya bahwa mereka tidak percaya apa yang difirmankan oleh Tuhan kepada Abraham. Kalau Bapak Ibu baca di pasalnya yang ke-9 ayat 10, itu Tuhan telah berjanji kepada Abraham bahwa dia tidak akan memusnahkan bumi lagi dengan air bah. Jika benar demikian Bapak Ibu Saudara, maka ini satu hal yang sangat-sangat membuat Tuhan tidak senang terhadap mereka. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kenapa mereka mendirikan tiang yang tinggi atau menara yang tinggi? Ya, supaya mereka bisa mengawasi diri mereka sendiri, bisa mengawasi kaum mereka sendiri. Artinya bahwa mereka tidak perlu Tuhan lagi yang menjaga mereka, tidak perlu lagi Tuhan yang mengawasi mereka. Mereka bisa awasi diri sendiri, mereka bisa jaga diri sendiri dari semua ancaman, dari semua mara bahaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sifat manusia yang sombong. Sudah punya kekuatannya sedikit saja, ya, tapi mulai kelihatan tanduk, mulai dia tumbuhkan tanduknya, dan dia buang Tuhan, dan dia tidak perlu Tuhan dalam kehidupannya. Saya mau jaga diri saya sendiri, saya mau jaga kota saya sendiri, saya mau jaga usaha saya sendiri, saya mau jaga saya punya keluarga sendiri. Tuhan, saya tidak perlu. Ini kebanyakan orang hari ini. Apalagi dia punya segala hal yang ada di dalam dunia ini, dikelilingi segala fasilitas keamanan super yang ditawarkan oleh dunia. Di awal saya katakan bahwa tidak ada keamanan yang sejati yang bisa diberi oleh dunia kepada kita. Satu-satunya yang bisa memberi keamanan kepada kita hanya Tuhan. Ya, hanya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebabnya mari kita secara pribadi kita tetap bersandar kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, tetap sandar kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kelebihan-kelebihan, tetap berharap kepada Tuhan. Kalau Tuhan menganugerahkan berkat materi dan fasilitas, tetap berharap kepada Tuhan. Sandar kepada Tuhan. Karena semua itu akan roboh pada waktunya. Kalau kita bersandar pada segala apa yang diberi, diciptakan, dijadikan oleh manusia, kita seperti sedang bersandar kepada pohon yang sebentar lagi mau patah. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan ya, ada satu raja di dalam Alkitab yang bernama Raja Daud. Ketika seharusnya dia turut serta untuk berperang sebagai raja. Karena pada waktu itu raja itu, pemimpin itu harus turut serta dalam peperangan. Beda sekarang, panglima ada di Jakarta sana, orang prajurit yang disuruh masuk ke dalam hutan-hutan untuk berperang. Dulu tidak, kepala harus turun ke bawah, langsung pimpin pasukan. Kepala, siapa yang mau kepala pimpin, turun. Raja turun serta dia pimpin medan pertempuran. Satu kali Raja Daud, dia bilang, saya tinggal di istana. Dia suruh semua pasukan pergi. Apa yang terjadi? Karena dia percaya bahwa saya punya pasukan ini oke, mantap, sudah pengalaman banyak, sudah banyak kita menangkan peperangan. Kali ini saya tidak mau turun. Kalian turun, saya di istana. Apa yang terjadi? Di dalam istana dia jatuh dalam dosa perzinahan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh sombong. Apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan, apa yang Tuhan titipkan kepada kita, jangan kita bersandar kepada itu. Sandar hanya kepada Tuhan. Jangan dirikan menara kesombongan di dalam diri ini. Ya, kita harus bangga kepada Tuhan, bukan dengan apa yang kita raih dan kita miliki. Bapak Ibu Saudara, Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia,
yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Hati yang menjauh daripada Tuhan, ya, akan direndahkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sedangkan orang yang mengandalkan Tuhan, taruh harapan kepada Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa diberkati. Bapak Ibu Saudara, siapa yang tidak mau diberkati? Semua mau diberkati. Masalahnya, taruh harapan kepada Tuhan kah tidak? Andalkan Tuhan kah tidak? Nah, ini yang menjadi pergumulan kita hari ini. Ya, di ibadah ibu-ibu saya mengatakan kemarin bahwa kita sudah banyak dengar firman Tuhan. Ya, kita sudah tahu bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan, diberkati. Tapi masalahnya kita lakukan kah tidak? Nah, ini yang menjadi masalah. Ini yang menjadi pergumulan dan harus kita lakukan hari ini. Bapak Ibu Saudara, perhatikan yang 4b dari pasal 11. Dan mereka berkomunikasi di sana, mereka mengatakan, mari kita mencari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ya, ayat ini memberikan informasi kepada kita alasan mengapa mereka mendirikan sebuah kota dan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Karena dua hal. Yang pertama, untuk mencari nama dan supaya menjaga keutuhan mereka tidak terserak ke seluruh bumi. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Kenapa mereka mencari nama? Mencari nama itu apa sih? Mencari nama itu, Bapak Ibu Saudara, ya, mereka berharap bahwa melalui kota yang mereka dirikan dan menara yang ada puncaknya sampai ke langit, maka mereka akan diingat terus. Oh, ini zaman ini ada satu kota yang didirikan dan berada sampai dan dicatat di dalam sejarah. Mereka mencari nama supaya diingat, mencari nama supaya dikenal. Ya, mencari nama, cari nama, padahal nama sudah ada. Ya, kalau manusia ini kan banyak cari-cari nama supaya namanya melambung tinggi dan lain sebagainya, dikenal banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, mencari nama. Bolehkah manusia mencari nama? Ya, mencari nama. Bapak Ibu Saudara, mereka lupa bahwa nama yang harus diberitakan, nama yang harus ditinggikan, nama yang harus dimasyurkan ke seluruh bumi, bukan nama kota dan menara yang mereka dirikan, bukan nama mereka, bukan. Tapi nama Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, dan segala isinya yang kita kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan dalam Injil, surat Injil, Matius, Lukas, Yohanes, ada satu orang yang bernama Yohanes Pembaptis. Di sana dikatakan bahwa Tuhan mengutus dia lebih dahulu datang daripada Yesus untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kalau dia mau cari nama, dia bisa saja manfaatkan kesempatan itu untuk supaya namanya naik, supaya namanya dikenal, supaya namanya dicatat dalam sejarah bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang hebat, orang yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Persiapkan jalan untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Persiapkan jalan untuk presiden saja bangganya minta ampun. Ini persiapkan jalan untuk Tuhan. Tapi apa yang dia katakan, ada satu kalimat yang sangat terkenal. Ya, di dalam Yohanes 3:30 dia katakan bahwa ia harus semakin besar, tetapi aku semakin kecil. Ya, ia siapa? Adalah Tuhan. Aku semakin kecil. Inilah yang harus kita tanamkan dan ingat di dalam diri kita. Melalui semua apa yang kita lakukan, melalui apa yang semua kita rencanakan, biarlah Tuhan yang ditinggikan, biarlah nama Tuhan yang diberitakan, biarlah nama Tuhan yang dimasyurkan, bukan nama diri kita, bukan nama Jemaat Karmel. Amin. Kalaupun nanti namanya Yohanes dicatat, dikenal di dalam Alkitab, itu adalah anugerah Tuhan. Iya toh? Siapa yang tidak kenal Yohanes? Siapa yang tidak kenal Abraham? Siapa yang tidak kenal Petrus?
Semua dikenal banyak orang. Apakah mereka pernah mencari nama? Tidak. Tapi karena mereka memberitakan nama Tuhan, memasyurkan nama Tuhan, maka nama mereka ikut juga Tuhan masyurkan ke seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara, ya, kadang-kadang dalam dalam pertemuan, ya mungkin mereka lihat dari media sosial kita Jemaat Karmel, kadang-kadang mereka salaman berkata bilang, Karmel hebat, Karmel kuat, majelisnya luar biasa, jemaatnya dahsyat, hamba Tuhannya oke. Saya selalu sahut dan jawab bahwa Tuhanlah yang hebat, Tuhanlah yang kuat yang memimpin Jemaat Karmel sampai hari ini. Kalau nama Karmel dikenal itu anugerah Tuhan, tapi yang harus kita beritakan adalah nama Tuhan. Ya, puji Tuhan kita di media sosial hari ini ya lumayan banyak yang ikut dan diberkati setiap mereka melalui firman Tuhan yang disampaikan. Tapi tujuan kita bukan supaya nama Karmel dikenal, bukan. Kita bukan cari nama, tapi supaya nama Tuhan diberitakan sampai ke seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara, perhatikan yang kedua. Ya, yang kedua yang mereka lakukan di situ. Kenapa mereka dirikan kota itu? Yaitu supaya mereka tidak berserakan, menjaga keutuhan kesatuan mereka, supaya kelompok ini tetap utuh, supaya kelompok ini tidak tercerai-berai, tidak sampai ke segala tempat, hanya tinggal di dalam satu kota yang mereka dirikan. Sekali lagi saya mengatakan bahwa ini adalah rencana tujuan yang melawan firman Tuhan. Ya, sekali lagi di dalam pasal 9 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Nuh setelah air bah dalam janjinya. Dia berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak, serta penuhilah bumi. Serta penuhilah bumi. Tapi mereka hanya memenuhi kota saja. Artinya bahwa, ya dengan kalimat lain bilang, Tuhan katakan penuhi bumi, kami tidak mau. Kami hanya mau penuhi kota yang kami dirikan saja. Kami tidak mau berserakan seperti yang Tuhan kehendaki. Kami mau hanya hidup bersama dalam kota yang dipimpin oleh seorang raja bagi kami. Mereka begitu semangat campur dengan jerami sehingga batu bata terbentuk. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan melihat ini, karena rencana ini adalah melawan daripada firman Tuhan, melawan daripada kehendak Tuhan, maka Tuhan turun dan melihat apa yang mereka kerjakan. Maka apa yang Tuhan lakukan? Apa Tuhan musnahkan mereka? Tidak. Ya. Apa yang membuat mereka kuat tadi dari awal saya katakan adalah kesatuan bahasa mereka. Dan itulah yang Tuhan kacaukan. Kacaukan sehingga satu dengan yang lain tidak bisa komunikasi kembali. Ya. Mungkin ketika mereka kerja dia bilang ambil martelu, mungkin skop yang diambil. Ambil ambil batu bata, mungkin dia ambil kayu. Ini betapa kacaunya manusia pada waktu itu Bapak Ibu Saudara ya. Coba hari ini kita pakai bahasa sendiri di dalam gedung ini. Kita bicara sendiri. Coba kita. Mengertikah tidak? Tidak nyambung Bapak Ibu Saudara. Tidak nyambung. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara, mau tidak mau mereka harus pergi ke seluruh bumi. Ya, yang satu bahasa dengan dia pergi, satu pisah-pisah tercerai-berai. Saya mau tanya, rencana siapa yang jadi? Rencana mereka kan rencana Tuhan? Rencana Tuhan yang jadi untuk memenuhi seluruh bumi. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan sekali lagi saya mengatakan kepada kita, jangan kita bangga dengan apa yang kekuatan kita miliki hari ini. Karena satu kali kalau kita tidak mau taat, tidak mau turut kepada kehendak Tuhan, Tuhan ambil itu atau Tuhan hancurkan itu, sehingga kita mau tidak mau harus menjalankan rencana Tuhan. Ya, setelah Pentakosta terjadi di perjanjian baru, dicatat di sana bahwa setelah Roh Kudus mereka terima, mereka tidak mau pergi untuk memberitakan firman Tuhan. Maka Tuhan izinkan apa? Penganiayaan terjadi di antara orang Kristen, sehingga para rasul, para murid semua mau tidak mau harus keluar pergi. Akhirnya apa? Firman Tuhan, Injil Kerajaan Allah
tersebar ke seluruh kota, ke seluruh negeri, ke seluruh tempat. Rencana siapa yang jadi? Rencana Tuhan, bukan rencana manusia. Sebagus apapun rencana manusia, kalau berlawanan dengan rencana Tuhan, tetap rencana Tuhan yang jadi, bukan rencana manusia. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita rendah hati di hadapan Tuhan. Mari kita melakukan segala sesuatu dengan bersandar kepada Tuhan. Kalau kita ingin merencanakan segala sesuatu, mau buat segala sesuatu, baik dalam diri kita, anak-anak muda, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, ingat ini baik-baik. Rencanakan segala sesuatu seirama dengan rencana Tuhan. Bagaimana kita tahu rencana Tuhan? Baca Alkitab. Baca firman Tuhan, sehingga ketika kita membuat satu rencana, membuat satu schedule masa depan kita, jadwal kita berlandaskan kepada firman Tuhan. Maka kalau kita melakukan itu, maka semua akan dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan yang terakhir, dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kalau Tuhan pimpin lalu berhasil, ya, jangan berkata bahwa karena saya. Jangan angkat diri, jangan angkat nama, jangan angkat-angkat, jangan angkat-angkat. Tapi yang harus kita beritakan adalah nama Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi dan segala isi. Ya, rendahkanlah hati, jangan bikin menara kesombongan di dalam kehidupan ini, supaya Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan, dan apa yang kita rencanakan, apa yang kita buat, Tuhan buat berhasil. Kita berdoa.